Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas pengalaman gagal bayar di aplikasi pinjaman online Uwatas. Nah, apakah Uwatas ini ada DC lapangannya sih? Apakah ada DC lapangan di aplikasi Uwatas ini? Nah, simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Galbay Uwatas apakah akan didatangi oleh DC lapangan ke rumah? Nah, risiko jika nekat galbay di aplikasi Uwatas apa saja sih teman-teman? Nah, buat teman-teman semua pastinya kalian hirau ya akan galbay di aplikasi pinjol seperti Uwatas ini. Nah, lalu apabila gagal bayar, teman-teman semua apakah akan didatangi oleh DC lapangan ke rumah kalian? Nah, pertanyaan seperti ini sudah sangat sering sekali dipertanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Apakah DC lapangan akan datang ke rumah kita sebagai nasabah yang gagal bayar? Nah, meskipun bisa mencairkan pinjaman dengan cepat teman-teman, perlu diingat bahwa setiap pinjol memiliki resiko tersendiri. Nah, salah satunya adalah Uwatas ini teman-teman. Jika kalian melakukan galbay di aplikasi Uwatas yakni didatangi DC lapangan pinjol ke rumah untuk menagih hutang. Nah, apakah DC lapangan pinjol Uwatas akan langsung datang ke rumah jika nasabah gagal bayar? Nah, tentu saja teman-teman tidak seperti itu, tidak secepat itu ya teman-teman. Pinjaman online Uwatas merupakan layanan kredit yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari pengawasan OJK. Layanan pinjaman yang diberikan tanpa jaminan dengan proses cepat dan mudah cair teman-teman ya. Nah, jika kalian gagal bayar di aplikasi Uwatas ini, sebaiknya kalian harus berpikir dengan bijak teman-teman. Karena apa? Karena DC lapangan di aplikasi Uwatas ini akan datang ke alamat rumah kalian jika kalian sudah masuk jatuh tempo di aplikasi Uwatas teman-teman. Nah, DC pinjol tidak datang ke rumah walaupun nasabah di luar jangkauan wilayah operasional. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini teman-teman. Apabila nasabah berada di jangkauan wilayah operasional Uwatas, maka bisa didatangi oleh tim DC lapangan. Di daerah Jabodetabek tetap pasti akan datang namanya DC lapangan. Kecuali kalian tinggalnya di Medan, di Bali, di Kalimantan, di Sumatera, di Lampung, baru kalian akan aman gagal bayar di aplikasi Uwatas ini teman-teman ya. Nah, DC lapangan pinjol Uwatas yang datang ke rumah jika nasabah galbay tidak akan melakukan kekerasan ya, tidak akan melakukan kekerasan, tapi yang mereka akan melakukan penagihan dengan tegas kepada nasabah yang wan prestasi atau ngeyel tidak mau membayar hutangnya ya, atau gagal bayar. Nah, sebab debt kolektor yang patuh dengan aturan dari otoritas jasa keuangan tentunya pasti akan mengikuti praktik penagihan sesuai dengan aturan dari pihak Uwatas itu sendiri. Nah, perlu diketahui teman-teman semuanya, sebelum DC lapangan datang ke alamat rumah kalian ya dari pinjol Uwatas ini, pastikan teman-teman semuanya kalian sudah menerima pesan dari DC pinjol Uwatas terlebih dahulu bahwasanya mereka akan datang ke rumah kalian. Nah, jika sudah ada surat somasi dari mereka ya pastinya mereka akan datang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Jadi mereka akan mengutus DC lapangan ke alamat rumah nasabah yang gagal bayar seperti itu. Nah, ketika kalian sebagai nasabah yang gagal bayar pinjaman online Uwatas, nah ada beberapa hal yang mungkin terjadi yaitu sebagai berikut teman-teman. Yang pertama di sini, pemberitahuan dan pengingat. Pemberi pinjaman biasanya akan mengirimkan pemberitahuan dan pengingat terlebih dahulu melalui pesan teks, email, atau telepon untuk mengingatkan kalian tentang pembayaran yang tertunggak di aplikasi Uwatas kepada kalian nasabah yang gagal bayar. Nah, yang kedua teman-teman semua di sini didatangi DC lapangan. Ya, jika nasabah terus-menerus gagal bayar dalam waktu yang cukup lama, perusahaan pemberi pinjaman mungkin akan mengalihkan penagihan kepada agen penagihan atau debt kolektor pihak ketiga teman-teman ya. Yaitu DC lapangan akan datang ke rumah kalian seperti itu. Yang ketiga teman-teman, biaya keterlambatan. Biasanya kalian akan dikenakan biaya keterlambatan jika melewati tanggal jatuh tempo pembayaran. Besarannya bervariasi tergantung pada kebijakan daripada perusahaan pemberi pinjaman pihak pinjol Uwatas itu sendiri ya. Biaya keterlambatan yang ketiga. Yang keempat, penghentian akses aplikasi. Nah, beberapa perusahaan dapat menghentikan akses pinjaman nasabah untuk mengajukan kredit tambahan jika kalian memiliki tunggakan. Nah, tentu saja jika kalian memiliki tunggakan teman-teman semuanya, pasti kalian tidak akan bisa melakukan pinjaman lagi di aplikasi Uwatas dan aplikasi Uwatas kalian akan diblokir oleh pihak aplikasi Uwatas itu sendiri teman-teman. Nah, analisis di sini teman-teman, risiko sebelum mengajukan pinjaman online ya buat kalian. Sebelum mengajukan pinjaman online penting untuk memahami risikonya teman-teman ya. Beberapa risiko yang terkait pinjaman online itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Yang pertama ada denda dan biaya keterlambatan kepada kalian jika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online Uwatas ya. Biaya keterlambatan ini dan denda biasa cepat bertambah jika kalian gagal bayar di aplikasi Uwatas. Nah, yang kedua, risikonya yaitu rencanakan keuangan kalian teman-teman. Penting untuk memastikan bahwa kalian memiliki keuangan yang cukup memadai sebelum kalian mengambil pinjaman uang online, karena ada bunga teman-teman ya di aplikasi pinjaman online itu. Yang ketiga, bunga pinjaman.
bunga pinjaman online seringkali lebih tinggi daripada pinjaman di bank. Hal ini dapat membuat jumlah yang harus kalian lebih besar dari pinjaman kalian. Namanya pinjaman online ilegal ya pasti bunganya sangat besar teman-teman. Resiko ya kalian tanggung sendiri ya. Yang keempat, siklus hutang. Beberapa orang terjebak dalam siklus hutang ini teman-teman, di mana mereka tidak mampu untuk membayar, mampu meminjam tapi tidak mampu untuk mengembalikan dana yang sudah mereka pakai ya sebagai hutang tersebut. Yang mana mereka tidak mampu membayar pinjaman yang seharusnya memang harus mereka bayar sesuai dengan perjanjian di awal ya teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, intinya semangat selalu. Jika kalian gagal bayar di aplikasi Uwatas, intinya jika kalian gagal bayar itu hak kalian, mau gagal bayar ataupun tidak, mau membayar ya itu hak kalian teman-teman intinya. Yang jelas semangat saja, perkuat mental, jangan sampai mental kalian down hanya karena kalian di persekusi oleh tim DC lapangan dari mana pinjol apapun teman-teman. Seperti itu ya. Semangat selalu, semangat galbay.